Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mahara dengan NIM 2101841, Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan suatu penyusunan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Ada tim pengembangan sistem. Yang pertama, manajer analis sistem. Yang kedua, ketua analis sistem. Yang ketiga, analis sistem senior. Keempat, program aplikasi senior. Kelima, program aplikasi junior. Perlunya pengembangan sistem. Sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan beberapa hal. Yang pertama, permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem yang lama. Yang kedua, dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisien waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun. Ketiga, adanya peraturan pemerintah penyusun sistem yang baru dibuat terjadi karena adanya instruksi dari atas pimpinan ataupun dari luar organisasi seperti misalnya peraturan pemerintah. 3. Indikator yang diperlukan dalam pengembangan sistem. Yang pertama, keluhan pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang yang sering tertunda. Yang ketiga, pembayaran gaji yang terlambat. Keempat, laporan yang tidak tepat. Kelima, isi laporan yang sering salah. Keenam, tanggung jawab yang tidak jelas. Ketujuh, waktu kerja yang berkelebihan. Kedelapan, ketidakberesan kas. 9. Produktivitas tenaga kerja yang rendah. 10. Banyaknya pekerja yang menganggur dan lain sebagainya. Baiklah, dengan adanya sistem baru diharapkan terjadinya peningkatan di segi kinerja yang dapat diukur dari throughput dan respon time. Yang kedua, kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, keuntungan penularan biaya. Keempat, kontrol pengendalian. Yang kelima, efisien. Yang keenam, pelayanan. Ada beberapa prinsip sistem pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem investasi harus dipertimbangkan dua hal berikut. Pertama, semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan. Yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. Yang ketiga, memerlukan orang yang terdidik. Yang keempat, tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Yang ketujuh, dokumentasi harus ada untuk pedoman dan pengembangan sistem. 6. Siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas 6 fase. Yang pertama, perencanaan sistem. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, perancangan sistem secara umum. Yang keempat, evaluasi dan seleksi sistem. Yang kelima, perancangan sistem secara detail. Yang keenam, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Yang ketujuh, pemeliharaan dan perawatan sistem. Suatu sistem yang diusulkan harus layak, yaitu sistem harus memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, kelayakan teknis untuk melihat apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang ada atau apakah teknologi yang baru dibutuhkan. Kelayakan ekonomis untuk melihat apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung estimasi biaya untuk sistem yang diusulkan. Yang selanjutnya adalah kelayakan legal untuk melihat apakah konflik di antara sistem yang sedang dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban secara legal. Selanjutnya, kelayakan operasional
untuk melihat apakah prosedur dan keahlian pegawai yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah diperlukan penambahan prosedur dan keahlian. Selanjutnya, kelayakan rencana. Berarti bahwa sistem yang diusulkan telah beroperasi dalam waktu yang ditetapkan. Alat-alat perancangan. Alat dan teknik pengembangan sistem. Alat-alat pengembangan sistem yang terbentuk dari grafik diantaranya adalah 1. Hipodiagram, kedua, data flow diagram, yang ketiga, struktur diagram, yang keempat, SIDT diagram, yang kelima, Wiener atau OOR diagram, yang keenam, Jackson diagram. Penyebab kegagalan pengembangan sistem. Ada beberapa penyebab yang bisa ditimbulkan dari kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian penetapan kebutuhan pemakaian dan melibatkan pemakai. 3. Kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. 4. Adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Yang kelima, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai. Keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Ketujuh, implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Kelas selanjutnya kita akan masuk ke requirement allocation. Merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak kegiatan dengan berbagai teknik yang tersedia, pendekatan dan alat-alat untuk melakukan itu. Merupakan fase paling awal dalam rekayasa perangkat lunak. RE adalah salah satu tahap yang paling penting dalam kegiatan rekayasa perangkat lunak. Requirement adalah gambaran dari layanan dan batasan bagi sistem yang akan dibangun. Selanjutnya ada jenis kebutuhan. Yang pertama, fungsional. Fungsi aplikasi layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus. Kebutuhan sistem dilihat dari kacamata pengguna. Baiklah, selanjutnya adalah non-fungsional. Kendala pada fungsi sistem seperti kendala waktu, kendala proses pengembangan sistem, dan lain-lain. Contoh kendala waktu, respon dan kebutuhan struk. Contoh kendala lain seperti keterbatasan kemampuan peralatan, I/O, representasi, dan lain-lain. Sistem informasi, building block, memahami kebutuhan tertuang dalam dokumen kebutuhan. Requirement dokumen terdiri dari 5 langkah pokok, yaitu identifikasi masalah, evaluasi dan sintesis, pemodelan, spesifikasi, dan review. Perancangan sistem merupakan tahap di mana waktunya bagi analisis sistem untuk memiliki bagaimana membentuk sistem. Sedangkan perancangan sistem secara umum adalah di mana dalam fase ini profesional sistem harus sering memungkinkan membuat fitur yang baru atau berbeda dengan dari model yang lama. Model perancangan sistem konseptual merupakan penggambaran modeling tool seperti data flow diagram (DFD), entity relationship diagram atau ERD, decision table, screen priority of report, decision tree, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahap-tahap dari perancangan sistem. Yang pertama, perancangan output. Yang kedua, perancangan input. Yang ketiga, perancangan dialog. Yang keempat, perancangan proses sistem. Yang kelima, perancangan database. Yang keenam, perancangan kontrol. Yang ketujuh, perancangan jaringan. Dan yang kedelapan adalah perancangan komputer. Real-time processing merupakan real-time system. Sistem real-time adalah mekanisme pengontrolan
penekanan data, dan pemosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang sama. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real time biasanya seperti peratusan, 1 atau 1000 detik, sedangkan online masih di dalam skala detik, bahkan kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya, online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai. Perbedaan lainnya, online hanya bisa berinteraksi dengan penggunanya saja, sedangkan real time berinteraksi dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakannya. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengembangan sistem informasi. Jika ada kesalahan kata ataupun materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.